yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki sebuah tema, yaitu perang Nahawanda, atau bisa disebut dengan Fathul Futuh, pembukaan kota-kota yang banyak. Kita tahu bahwasanya perang Nahawanda ini itu terjadi pada tahun ke-21 Hijriyah, yang mana ini adalah peperangan yang bisa dikatakan perang terakhir dengan kerajaan Persia. 4 tahun sebelumnya itu juga terjadi peperangan yang cukup besar dengan Raja Persia yang disebut dengan perang Al-Qadisiyah, karena terjadi di sebuah tempat ini. Kemudian 4 tahun berikutnya itu terjadi perang Nahawanda. Perang Qadisiyah adalah peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau mampu memenangkan pertempuran ini dan bisa menguasai ibu kota Persia yang bernama Madain. Al-Madain adalah ibu kota Persia yang ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Raja Persia yang ketiga yang bernama Yazdajrid tentunya ia melarikan diri dari ibu kotanya. Di dalam pelariannya selama 4 tahun, Raja Persia ketiga ini mampu menghimpun kekuatan yang luar biasa, yang mana ia menyurati seluruh tempat-tempat yang masih ada di bawah kekuasaannya, sehingga mereka saling berdatangan dalam rangka menggalang kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin. Dan mereka itu menempati sebuah tempat, yaitu Nahawanda. Tempat ini adalah tempat yang sangat strategis bagi mereka, karena Nahawanda ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Kemudian di depannya itu mereka buat pagar. Kemudian setelah di luar pagar, mereka itu membuat parit, menggali parit. Tentu ini adalah strategi mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Nah, kemenangan di perang Qadisiyah itu sangat menggentarkan seluruh manusia, terutama bangsa-bangsa Ajami, yaitu selain bangsa Arab seperti Persia. Sehingga ia mengumpulkan pasukan sebanyak 150.000 pasukan yang handal dari segi persenjataan dan kemampuan. Nah, di saat ada kekuatan yang seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab, memberikan kabar bahwasanya kekuatan Persia itu masih ada. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia sebelumnya setelah dia menguasai Al-Madain, dia ditetapkan oleh Umar sebagai gubernur di situ. Namun karena ada sebagian kaum muslimin yang bodoh, yang tidak suka dengan kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Umar melaporkan dan seterusnya. Umar ibn al-Khattab sebenarnya sangat yakin dengan kemampuan Sa'ad bin Abi Waqqas, namun ia tidak ingin banyak bermasalah dengan masyarakat yang awam.
akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu diturunkan dari jabatannya, kemudian ditunjuklah seseorang dalam rangka memimpin peperangan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab tentang kekuatan tentara Persia ini, sehingga Umar ibn al-Khattab di saat membaca surat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ia mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan yang lainnya yang ada di Madinah, bermusyawarah bagaimana baiknya menghadapi kekuatan yang ada di Nahawanda ini. Umar ibn al-Khattab awal mulanya itu ingin ia yang berangkat untuk memimpin peperangan ini, namun para sahabat tidak mengizinkan dan memberikan saran supaya Umar ibn al-Khattab tetap berada di Madinah karena beliau adalah penentu strategi dan hukum yang bisa menguatkan persatuan kaum muslimin. Kemudian juga di antara sarannya, dan saran ini adalah sarannya Ali bin Abi Thalib yang diterima oleh Umar ibn al-Khattab. Di antara saran Ali bin Abi Thalib, jangan engkau tetap di Madinah karena engkau adalah bagaikan kancing baju yang akan mengikat persatuan kaum muslimin. Kemudian pula Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak minta bantuan, hanya memberikan kabar bahwasanya kaum muslimin itu mau mengarah ke Nahawanda supaya direstui oleh Umar ibn al-Khattab. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin ini tidak perlu bantuan, tidak memerlukan bantuan, karena setiap kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin bukan karena jumlah pasukannya yang banyak. Jadi dari awal-awal peperangan kaum muslimin itu selalu jumlahnya itu tidak sebanding, namun peperangan selalu dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang ada di daerah Persia sana itu tidak memerlukan bantuan, apalagi Umar untuk berangkat sendiri. Sehingga Ali menyarankan, alangkah baiknya wahai Umar mengirim di sini juga mengirim bantuan sebagian kaum muslimin yang dikomandoi oleh putranya yaitu Abdullah ibn Umar berangkat ke Nahawanda. Kemudian yang di Kufah itu kalau tidak salah adalah Hudzaifah ibnul Yaman, dikirimi surat supaya merapat ke Nahawanda. Kemudian di Basrah juga di sana ada sahabat siapa lupa namanya, juga dikirimi surat supaya merapat untuk bergabung dengan pasukan yang bersiap-siap untuk menuju ke Nahawanda. Nah, kemudian di akhir musyawarah Umar dengan para sahabatnya, Umar juga masih minta saran siapakah kira-kira yang tepat untuk memimpin peperangan ini. Maka para sahabat yang lain mengatakan, wahai Umar, tentunya engkau lebih ngerti, lebih paham siapa yang sangat layak untuk menjadi pemimpin pengganti Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Umar ibn al-Khattab mengatakan, kalau begitu saya akan menunjuk seseorang pemberani yang ia tidak sungkan-sungkan menghadapi pasukan pemanah sehebat apapun dengan gagah berani, yaitu dengan secara terang-terangan. Maka para sahabat bertanya, siapakah itu kira-kira wahai Umar? Maka Umar mengatakan, dia adalah Nu'man bin Mukrin. Kita tahu bahwasanya Nu'man bin Mukrin adalah termasuk pembesar kaum muslimin dari Bani Mukrin, yang mana ia masuk Islam bersama 10 sahabat kandungnya dan juga 400 pasukan berkuda hijrah menjumpai Nabi kemudian masuk Islam secara bersama-sama. Nah, ini adalah
Nu'man bin Mukrin yang ditunjuk oleh Umar untuk memimpin peperangan di Nahawanda. Kemudian Umar juga mengirim surat kepada Nu'man bin Mukrin. Nu'man bin Mukrin ini ada di sana, ada di Persia di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga menulis surat. Dan di antara tulisan surat Umar ibn al-Khattab kepada Nu'man bin Mukrin mengatakan, la tuti'hum wa'ron fatu'dhiyahum. Wahai Nu'man bin Mukrin, kalau engkau jadi pemimpin, janganlah bawa pasukanmu itu melewati tanah yang becek, sehingga jalan itu akan mencederai mereka. Wala tamna'hum haqqahum, dan janganlah cegah hak mereka. Wala tudkhilannahum ghaidatan, dan janganlah engkau membawa mereka menempuh ke Nahawanda itu melalui tempat-tempat yang penuh dengan hutan yang sulit untuk dilewati. Fa inna rajulan minal muslimina ahabbu ilayya min mi'ati alfi dinar. Sesungguhnya satu orang kaum muslim, kata Umar ibn al-Khattab, itu lebih aku cintai daripada harta sebanyak 100.000 dinar. Ini bentuk kasih sayang Umar terhadap seluruh kaum muslimin, terutama yang ikut berperang, sehingga kepemimpinan itu diambil alih oleh Nu'man bin Mukrin menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat sudah merapat dan mereka membuat tenda di sekitar Nahawanda, jumlah yang terhimpun dari kaum muslimin itu sebanyak 30.000 orang. Sedangkan musuh yang berada di dalam benteng 2 lipat tadi, yaitu parit kemudian ada benteng lagi, itu sebanyak 150.000. Musuh yang sebanyak ini, mereka mau keluar, mau menyerang itu tidak mau, tidak sanggup, mereka takut. Untuk memulai peperangan menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya hanya 30.000, mereka tidak mau, mereka tidak berani. Sehingga beberapa lama kaum muslimin itu menunggu, sehingga dirasa khawatir terus menerus akan seperti ini, peperangan tidak akan terjadi. Akhirnya Nu'man bin Mukrin mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat, kemudian berunding bagaimana enaknya untuk menghadapi pasukan Persia ini yang dikomandai pada waktu peperangan ini seorang panglima yang bernama Firzan. Maka banyak saran, mungkin lebih baik ya sudah kita tunggu saja, kita kepung seberapa lama mereka mampu bertahan hidup di dalam situ. Namun ini kurang direstui oleh kebanyakan sahabat. Ada yang memberikan usul lain, dan di antara usul itu dikeluarkan oleh Thulaihah bin Khuwailid. Thulaihah bin Khuwailid tentu adalah seorang sahabat, namun sahabat ini pernah bermasalah. Sebelum Nabi meninggal, beliau ini pernah murtad, bahkan mengaku Nabi. Setelah Nabi meninggal, Thulaihah ini semakin menjadi-jadi, mengaku seorang Nabi. Kemudian di zaman Abu Bakar diperangi seluruh orang-orang yang murtad, termasuk Thulaihah ini, dan yang memerangi adalah Khalid bin Walid. Akhirnya ia mampu dikalahkan pasukannya dan dia lari. Kemudian di zaman Abu Bakar pun dia tobat, kemudian masuk Islam lagi. Namun dia sering melakukan umroh karena takut bertemu atau sungkan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu dia berpegang teguh dengan agama Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian ikut andil dalam peperangan di Qadisiyah, kemudian di peperangan ini ia memberikan
saran. Bagaimana kalau pasukan kaum muslimin ini, wahai Nu'man, dibagi menjadi 3? Bagian yang pertama itu adalah sebuah kelompok yang tujuannya itu mendekat ke pasukan Persia yang di Nahawanda. Tujuannya adalah untuk memprovokasi, memancing supaya mereka marah dan mau keluar. Kemudian pasukan yang kedua itu berada di belakang, agak jauh. Kemudian pasukan yang ketiga juga seperti itu, ada di belakangnya. Nah, di saat pasukan Nahawanda Persia ini terpancing dan mereka keluar, kemudian bertempur dengan kelompok pertama dari kaum muslimin ini sudah disarankan oleh Tolaiha supaya pura-pura kalah. Begitu pula nanti kelompok yang kedua dan ketiga. Nah, akhirnya saran ini diterima oleh kaum muslimin. Kemudian di akhir ungkapan sarannya, Tolaiha ini mengatakan, hatta yaqdiyallahu fihim wa fina ma ahab. Nanti kalau mereka sudah mundur keluar dari benteng mereka itu, setelah nanti pasukan yang ketiga dari kaum muslimin ini juga pura-pura kalah, namun padahal ini adalah jebakan, baru pasukan yang ketiga ini berputar secepatnya untuk mengambil alih tempat, sehingga pasukan Persia keluar dari sarangnya, kaum muslimin ini baru berputar kemudian menempati posisi mereka di luar parit. Nah, ternyata saran ini disetujui dan berhasil, sukses, sehingga pasukan Persia ini keluar terprovokasi, kemudian berperang dengan kelompok ini, dan kelompok ini pura-pura kalah, akhirnya mundur. Di saat sampai ke kelompok kedua juga seperti itu, mundur sampai ke kelompok ketiga. Di saat sudah jauh, baru kaum muslimin berputar mengambil posisi mereka, sehingga posisi sudah terbalik. Nah, kejadian ini terjadi itu di siang sebelum zuhur. Nah, orang-orang Persia memang mereka penakut, jadi tidak mau memulai untuk memerangi kaum muslimin, sehingga yang dilakukan hanya memanah. Namun pemanahan ini banyak mencederai kaum muslimin. Namun kaum muslimin tidak melawan, hanya bertahan saja. Kenapa? Karena peperangan itu ada komandonya, dan Nu'man bin Mukrin belum bisa mengiyakan atau memulai peperangan sampai waktu zawal tiba. Padahal kaum muslimin sudah banyak yang terluka. Sampai sebagian kaum muslimin itu tidak sabar, namun mereka tetap patuh karena selagi belum ada aba-aba dari panglima, mereka tidak mau memulai. Kemudian apa yang menyebabkan Nu'man bin Mukrin ini mengakhirkan peperangan? Itu karena ada alasan. Sehingga banyak pertanyaan dari kaum muslimin, wahai Mukrin, kenapa kok kita tidak memulai peperangan? Ini jawabannya, ma mana'ani min an unajizahum, yakni al-majus, illa syai'un syahidtuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan aku tidak memulai peperangan menghancurkan mereka orang-orang Majusi, kecuali satu hal. Syahidtuhu min Rasulillah, yang pernah aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza falam yuqatil awalan nahar. Kebiasaan Rasulullah dalam melakukan peperangan itu tidak pernah memulai perang kecuali zawal sudah tiba.
waktu zuhur sudah masuk. Lam yu'ajjil hatta tahdurus shalah, ai sholatul zuhri. Sampai sholat zuhur itu tiba, kemudian mereka sholat. Watahibul arwah ay ar-riyah wa yatibul qital fama mana'ani illa dzalik. Karena waktu itu adalah waktu yang baik, kita sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian cuaca sudah baik, dan tidak ada yang menunda peperangan ini kecuali itu. Nah, kemudian Nu'man bin Mukrin itu memberikan alasan karena kemenangan kaum muslimin itu bukan karena jumlah dan kemampuan mereka dalam berperang, bukan. Kuncinya adalah karena taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap peperangan kemenangan itu hanya itu. Sehingga di saat waktu zawal sudah tiba, ya, waktu sholat sudah dilakukan, maka Nu'man memberikan aba-aba. Nanti peperangan akan dimulai kalau saya sudah bertakbir yang ketiga baru kita mulai. Maka Nu'man bin Mukrin setelah sholat dia bertakbir. Dengan takbir yang pertama ini kaum muslimin semuanya bersiap-siap. Kemudian takbir yang kedua sudah sangat siap sehingga tidak ada sesuatu yang lalai. Nah, setelah takbir yang kedua ini Nu'man bin Mukrin itu berdoa, memanjatkan doa di hadapan kaum muslimin dengan mengatakan Allahumma aziz dinak, ya Allah muliakanlah agamamu, wansur ibadak, dan tolonglah hamba-hambamu, waj'alil Nu'mana awwala syahidin al-yaum, dan jadikanlah Nu'man sebagai orang yang mati syahid pertama kali di hari ini, ala i'zazi dinik, demi memuliakan agamamu, wa nasri ibadik, dan menolong hamba-hambamu. Allahumma inni as'aluka an tuqirra aynayal yaum, ya Allah aku meminta kepadamu supaya engkau menyenangkan mataku di hari ini, bi fathin yakunu fihi izzul Islam, dengan kemenangan pembukaan kota yang itu untuk memuliakan Islam, kemuliaan Islam. Tsummal tafata ilal muslimin. Setelah memanjatkan doa ini, Nu'man bin Mukrin menoleh ke seluruh kaum muslimin, kemudian mengatakan aminu yarhamkumullah, aminkanlah wahai kawan-kawan, semoga Allah merahmati kalian. Nah, di saat mendengar doa ini, apa yang terjadi? Seluruh kaum muslimin itu menangis. Menangis kenapa? Karena mereka paham bahwasanya ini adalah hari terakhir bagi Nu'man bin Mukrin. Nu'man bin Mukrin adalah sahabat, termasuk salah satu sahabat yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa tadi itu bisa membakar ruh jiwa kaum muslimin untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, yang mana Mughirah bin Syu'bah itu bagian dari pasukan yang dipimpin oleh Nu'man bin Mukrin, mengatakan wallahi ma alimtu minal muslimina ahadan yawma idzin yuridu ayyarji'a ila ahli hatta yuqtala aw yadhfar. Demi Allah, saya tidak melihat satupun dari kaum muslimin pada hari itu ingin kembali pulang ke keluarganya sampai ia mati terbunuh atau menang. Sehingga Nu'man setelah itu baru bertakbir ke yang ketiga kalinya. Setelah takbir yang ketiga dikumandangkan, maka kaum muslimin itu maju ke depan dengan cepat, dan yang paling di depan adalah Nu'man bin Mukrin dengan membawa bendera kaum muslimin. Sehingga kata Ibnu Katsir,
Itu dijelaskan di sini dengan mengatakan wa ja'alat rayatun Nu'man tanqaddu 'alal fursi kang qidadil uqabi 'alal farisah. Sehingga bendera yang dibawa oleh Nu'man bin Mukrin itu terbang dengan cepat seperti terbangnya burung elang atau raja wali membidik mangsanya. Hatta tasafahu bisuyuf, sampai kaum muslimin itu bersatu dengan pasukan Persia. Waqtatalu qitalan lam yu'ahad mithluhu fi mauqifin minal mawaqif al mutaqaddimah, sehingga mereka saling berperang dengan peperangan yang tidak pernah terjadi di suatu peperangan yang telah lalu. Maksudnya saking gagah beraninya, bersungguh-sungguh mereka, karena yang mereka cari bukan kemenangan. Kemenangan adalah nomor 2. Yang mereka cari adalah mati syahid. Seluruh kaum muslimin itu yang diharapkan hanya mati syahid. Wala sami'a sami'una biwaq'atin mithliha, dan tidak pernah seorang pendengar peperangan mendengar kehebatan peperangan seperti peperangan ini. Qutila minal musyrikina ma baina zawali ila dhalam minal qatla ma tabbaqa wajhal ardi dama. Yang mana pada peperangan ini yang terbunuh dari orang-orang musyrik, dari orang-orang Persia, dalam jarak zuhur sampai maghrib, itu sudah tidak bisa dihitung. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai bumi di tempat itu banjir darah. Sudah puluhan ribu dari kaum musyrikin yang terbunuh. Nah, di sini doa Nu'man itu menjadi fakta. Di saat Nu'man bin Mukrin melihat bahwasanya kaum muslimin itu sudah jelas menangnya, baru kudanya Nu'man ini tergelincir, terpleset saking banyaknya darah tadi. Nah, di saat terpleset inilah baru ada panah yang menghantam tepat menyasar di perutnya, sehingga Nu'man bin Mukrin meninggal dunia, mendapatkan harapannya, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah bisa dibaca, ditebak oleh Umar ibn Khattab, sehingga di saat mengirim surat itu Umar sudah memberikan strategi. Kalau nanti Nu'man bin Mukrin ini gugur, maka penggantinya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, di saat ia tersungkur jatuh, apakah bendera yang dipegang itu jatuh juga? Tidak. Karena ada di situ adiknya yang bernama Naim bin Mukrin, itu yang mengambil alih bendera, dan ia merahasiakan wafatnya kakaknya supaya kaum muslimin tidak tergoncang jiwanya, sehingga diambil alih bendera itu, kemudian dilanjutkan menghantam pasukan Persia sambil menyerahkan bendera ini kepada Hudzaifah ibnul Yaman, karena beliau adalah pengganti dari saudaranya Nu'man bin Mukrin. Sehingga Hudzaifah mengambil alih peperangan tersebut dan memegang bendera tersebut. Teruslah terjadi peperangan tersebut. Di dalam riwayat yang lain, peperangan itu terjadi selama 2 hari. Peperangan dimulai hari Rabu, kemudian berakhir di hari Kamis. Kemudian di dalam kitab ini juga digambarkan kemenangan itu diperoleh oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena strategi orang-orang Persia itu merugikan mereka.
Apa di antara strategi mereka? Mereka itu saling mengikat diri mereka antara satu dengan yang lainnya. Memang mereka itu pasukan yang tidak seperti kaum muslimin. Mereka itu takut. Dari kematian itu sangat takut. Sehingga mereka puluhan ribu dari mereka itu saling mengikat diri mereka antar satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa lari. Menghadapi kaum muslimin itu supaya bersama-sama. Nah, dan di antara cara mereka untuk menyelamatkan diri ya lari. Namun pelarian mereka itu malah berujung kepada kematian. Tidak ada tempat lari kecuali mereka itu masuk ke dalam parit-parit yang mereka buat sendiri. Dan masuknya pun secara bergerombol tadi. Itu semakin memudahkan kaum muslimin untuk menghabiskan mereka. Sehingga yang masuk ke dalam parit saja, di dalam buku-buku tarikh itu dijelaskan itu sekurang lebih sekitar 100.000 dari mereka itu mati masuk ke dalam parit. Lain dengan yang dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, sehingga ini adalah peperangan Persia yang terakhir bagi mereka. Setelah kekalahan ini, itu tidak ada lagi kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan Persia benar-benar habis setelah perang Nahawanda ini. Sehingga apa ya? Raja Persia yang ketiga tadi itu melarikan diri entah kemana. Namun untuk menggalang kekuatan lagi itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena dengan kekalahan dia pada peperangan Nahawanda ini, kaum muslimin itu membuka semua kota-kota yang ada di sekitar Nahawanda itu tanpa perang. Siapa yang mau melawan lagi? Karena penduduk Persia itu sudah tidak mungkin memiliki keberanian, kemampuan menghadapi kaum muslimin. Sehingga nanti itu akan dikabarkan bahwasanya Yazdadrij, Raja Persia ketiga ini nanti terbunuh di zaman Khilafah Utsman bin Affan pada tahun 31 Hijriah. Karena dia sudah mungkin menggalang kekuatan lagi, namun kekuatannya sudah tidak berarti lagi, sehingga ia akan terbunuh nantinya di Khilafah Utsman bin Affan. Kemudian setelah peperangan ini usai, tentu kaum muslimin, Hudzaifah dan kawan-kawan itu mengirim kabar gembira kepada Umar ibn al-Khattab di Madinah. Tentunya Umar ibn al-Khattab yang dilakukan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum muslimin dimenangkan, dan selalu keluar dari Madinah ke jalan ke arah Persia untuk mencari berita. Dan berita itu benar-benar datang memberikan kabar bahwasanya Nahawanda bisa ditaklukkan dan kota-kota lain itu mudah untuk dikuasai oleh mereka. Maka di saat seorang pengendara kuda ini datang kepada Umar ibn al-Khattab, maka Umar ibn al-Khattab bertanya, "Anu'manu ba'athaka?" Apakah Nu'man yang mengutus engkau ke sini? Maka Al-Bashir, seseorang yang memberikan kabar gembira ini menjawab, "Ihtasaban Nu'manu ya Amirul Mukminin." Nu'man itu sudah ihtisab. Artinya ihtisab itu sudah mati syahid dan ini yang ia harapkan. Maka di saat mendengar ini, Umar ibn al-Khattab menangis, kemudian istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu siapa yang mengutus engkau ke sini? Maka Al-Bashir tadi
seseorang ini fulan wa fulan, fulan wa fulan. Yang mengutus ini adalah nama-nama sahabat yang Umar tidak tahu. Adalah sahabat-sahabat yang Umar tidak tahu. Maka Umar pun menangis seraya berkata, la yadurruhum alla ya'rifahum Umar walakinallaha ya'rifuhum wa qad akramahumullahu bisyahadah wa ma yasna'una bima'rifati Umar. Tidak masalah jika Umar itu tidak tahu mereka, akan tetapi Allah itu maha tahu tentang mereka, dan Allah telah memuliakan mereka dengan mati syahid. Dan apa manfaat dari pengetahuan Umar terhadap mereka? Ya, Fadhil. Kita lanjut ya, tinggal sedikit insyaallah. Jadi apa yang bisa diambil pelajaran dari perang Nahawanda ini? Yang pertama adalah berpegang teguh dengan syariat Allah dan selalu meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kunci dari setiap kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Jadi kemenangan kaum muslimin itu adalah karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tidak pernah kemenangan kaum muslimin itu disebabkan jumlah yang banyak dan kehebatan mereka dalam bela diri. Tidak. Ini tidak pernah dimiliki oleh kaum muslimin sepanjang sejarah. Mereka selalu sedikit jumlahnya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan seorang yang beriman dan yang alim terhadap ilmu syariat dan kondisi pasukannya, juga pasukan yang selalu ikhlas dalam berjuang. Di samping mereka ikhlas kemudian bertakwa, saking ikhlasnya mereka itu selalu mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, keluarga mereka dalam rangka memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu ada di sahabat Nabi, seperti apa yang dikatakan oleh Mughirah tadi, wallahi ma'alimtu minal muslimina ahadan yawma idzin yuridu ayyarja ila ahli hatta yuqtala aw yadhfar.
Tidak ada. Saya tidak melihat satupun dari kaum muslimin yang mereka itu berharap ingin segera pulang, kembali kumpul bersama keluarga. Tidak ada. Harapan mereka itu adalah mendapatkan mati syahid atau menang. Kemudian yang ketiga, taat dan selalu patuh terhadap pemimpin itu selalu ada di dalam pasukan kaum muslimin. Dari mana kita melihat? Dari kondisi di saat kaum muslimin itu bisa berputar kemudian merebut posisinya pasukan Persia, kemudian mereka dipanah, diserang dengan anak panah, banyak yang terluka, namun mereka tidak keluar dari komando Nu'man bin Mukrin. Mereka selalu setia walaupun mereka menderita dengan banyak luka. Jadi mereka selalu berpegang teguh, taat dan patuh terhadap pemimpin mereka, walaupun secara zahir itu adalah kerugian, namun sebenarnya rahasianya adalah apa yang dikatakan oleh Nu'man bin Mukrin tadi, karena demi mencontoh dan menteladani Rasulullah SAW walaupun itu dalam peperangan. Kemudian yang keempat yang bisa diambil dari peperangan Nahawanda ini adalah bentuk kasih sayang dan kebaikan seorang pemimpin yang tercermin dari Umar ibn al-Khattab, yang mana Umar selalu berwasiat kepada panglima pasukan selalu supaya hati-hati dalam membawa kaum muslimin, jangan sampai mereka diajak melewati jalan yang tidak nyaman, jangan sampai hak-haknya dikurangi, jangan sampai, pokoknya buatlah mereka itu nyaman. Kenapa? Karena kata Umar tadi, seorang muslim itu lebih aku cintai, lebih aku hormati, lebih aku banggakan daripada 100.000 dinar. Kemudian hasil dari peperangan ini, hasil dari peperangan ini apa? Tentu hasil yang paling berarti dari peperangan ini, kejayaan atau kekuatan Persia itu benar-benar hancur, benar-benar itu terpotong sampai akar-akarnya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bentuk kerajaan Persia itu benar-benar bisa ditumbangkan di era kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Dan di antara hasil dari peperangan Nahawanda ini, seluruh kota yang ada di Iran sana itu takluk dan ada di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang tetap dengan keyakinannya dipersilahkan namun harus membayar jizyah. Dan ini runtuhnya kekuasaan Persia ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal diutus menjadi seorang nabi, beliau menulis surat ke seluruh raja-raja di dunia, termasuk Raja Persia. Dan yang paling menunjukkan kebencian terhadap Islam adalah Raja Persia. Ia tidak membaca surat Rasulullah, langsung menyobek-nyobek surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, sehingga di saat Rasulullah mendengar sikap Raja Persia, langsung berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allah akan merobek-robek kekuasaannya. Dan itu menjadi kenyataan tentu di tahun ini, tahun ke-21 Hijriah di zaman Umar. Dan ini termasuk sunnatullah, kalau Allah ingin menghancurkan sebuah negara,
maka akan dihabisi kekuasaannya, kemudian dimunculkan manusia-manusia baru seperti yang tertera di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-11, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Berapa banyak generasi-generasi sebuah bangsa itu kami hancurkan, kami binasakan. Kenapa? Karena mereka itu adalah manusia-manusia yang zalim, yang menentang terhadap syariat Allah, yang tidak mengesahkan Allah, dan kami munculkan setelah itu generasi yang lain. Sudah habis waktunya ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.